Halo, perkenalkan saya Anastasia dari KKN Reguler UKDW kelompok 15 akan mempresentasikan tentang pola hidup sehat. Apa itu pola hidup sehat? Pola hidup sehat merupakan cara hidup yang dapat menurunkan risiko sakit parah atau meninggal lebih awal. Angka penting dalam pola hidup sehat yaitu aktivitas fisik, pola makan sehat, tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga kebersihan diri. Aktivitas fisik. Apa itu aktivitas fisik dan manfaatnya? Aktivitas fisik merupakan setiap gerakan tubuh yang dapat meningkatkan pengeluaran tenaga. Ada 3 komponen yaitu aktivitas sehari-hari, latihan fisik, dan olahraga. Manfaat aktivitas fisik yang pertama yaitu mengurangi risiko penyakit diabetes, tekanan darah tinggi atau hipertensi, penyakit jantung, dan stroke. Yang kedua, meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan tubuh. Yang ketiga, mengurangi stres. Yang keempat, mencegah kelebihan berat badan. Dan yang terakhir, membuat tidur lebih nyenyak dan tubuh lebih segar. Hal yang perlu diperhatikan saat melakukan aktivitas fisik yang pertama yaitu aktivitas fisik minimal dilakukan 30 menit per hari. Yang kedua dilakukan secara bertahap yaitu dimulai dari pemanasan selama 5-10 menit dan diakhiri dan pendinginan selama 5 menit. Yang ketiga dilakukan secara teratur 3-5 kali per minggu. Yang keempat dilakukan sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Aktivitas fisik yang dapat dilakukan yaitu jalan santai atau lari, berenang, dan senam. Pola makan sehat. Kemenkes menyarankan dalam satu kali makan terdiri dari satu makanan pokok, berupa nasi dan penukarnya, yang kedua lauk pauk, yaitu lauk hewani atau lauk nabati. Untuk lauk hewani berupa ayam, telur ayam, dan daging sapi. Untuk lauk nabati berupa tempe dan tahu. Yang tiga, sayuran, dan yang keempat, buah-buahan. Pencegahan obesitas melalui pola makan dapat dilakukan dengan cara seperti 50% piring makan haruslah berisi buah dan sayur, 25% berisi protein, 25% berisi karbohidrat. Mengkonsumsi sayuran minimal 5 porsi per hari dan buah 2-3 porsi per hari. Membiasakan pola makan teratur yaitu terdiri dari 3 kali makan utama, pagi, siang, dan malam, dan 1-2 kali makan selingan. Porsi makan malam lebih sedikit dibandingkan makan pagi dan siang. Apa sih pola makan yang dapat menyebabkan obesitas? Yang pertama, menghindari makan pagi dan sehingga menambah porsi makan siang dan atau makan malam. Yang kedua, makan berlebihan atau dan porsi besar. Yang ketiga, sering makan dan tidak teratur. Yang keempat, sering mengemil atau kudapan. Yang kelima, kurang makan sayur dan buah. Dan yang keenam, makan dengan jumlah banyak dan dalam waktu singkat atau terburu-buru. Dan yang terakhir, banyak mengonsumsi makanan gorengan, berlemak, dan manis-manis. Individu dengan hipertensi dapat mengatur pola makan dengan yang pertama, membatasi konsumsi gula kurang dari 4 sendok makan per hari. Selain hipertensi, pembatasan gula dapat berperan dalam pencegahan penyakit diabetes. Yang kedua, membatasi garam kurang dari 1 sendok teh per hari. Kurangi garam saat memasak, membatasi makan olahan, dan cepat saji. Yang ketiga, mengkonsumsi 5 porsi atau sekitar 400-500 gram buah-buahan dan sayuran per hari. 1 porsi setara dengan 1 buah jeruk, apel, mangga, pisang, atau 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak. Yang keempat, membatasi makanan berlemak atau digoreng, kurang dari 5 sendok makan minyak per hari. Makan ikan sedikitnya 3 kali per minggu. Air putih merupakan salah satu hal penting dalam pola hidup sehat. Berapa takaran normal agar tidak kekurangan cairan? Kebutuhan cairan tiap orang berbeda-beda. Pada orang dewasa, konsumsi air putih yang disarankan yaitu sekitar 8 gelas berukuran 230 ml per hari, atau total 2 liter. Selain dari minuman, makanan juga dapat memberikan asupan cairan pada tubuh, yaitu sekitar 20%. Cairan dari makanan terutama diperoleh dari buah dan sayur, misalnya bayam dan semangka yang mengandung 90% air. Apa sih manfaat kesehatan air putih? Yang pertama, membantu mencegah dehidrasi. Yang kedua, menjaga pikiran tetap fokus. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan kulit. Dan yang keempat, membantu menjaga berat badan. Apa manfaat dari pola makan sehat? Manfaat pola makan sehat. Makanan yang mengandung serat, vitamin, dan mineral dapat mengatur metabolisme, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh. Manfaat vitamin.
Vitamin A baik untuk kesehatan mata. Contoh makanan yang mengandung vitamin A seperti sayuran hijau berupa bayam, lalu wortel dan buah pepaya dan tomat. Selain itu, dari ikan, ayam, telur, dan daging sapi atau hati. Vitamin D baik untuk kesehatan tulang. Contoh makanan yang mengandung vitamin D yaitu jamur, salmon, ikan tuna, susu, hati, dan kuning telur. Lalu, vitamin E baik untuk kesuburan. Contoh makanan dan vitamin E yaitu kacang-kacangan, brokoli, mangga, kiwi, dan bayam. Vitamin C baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Contoh makanan yang mengandung vitamin C yaitu jeruk atau tomat. Vitamin K baik untuk pembukuan darah. Contoh makanan yang mengandung vitamin K yaitu sayuran hijau-hijau. Vitamin B12 baik untuk meningkatkan nafsu makan. Contoh makanan yang mengandung vitamin B12 yaitu pisang. Manfaat makanan berserat yaitu melancarkan BAB, membantu proses pembersihan racun, dan membantu bakteri baik berkembang dalam usus. Cara pengolahan makanan yang baik yang pertama, sebelum menyiapkan makanan, cuci tangan menggunakan sabun dan dikeringkan. Sebelum diolah, bahan makanan harap dicuci hingga bersih menggunakan air bersih. Memasak makanan hingga matang sempurna sehingga aman dan sehat untuk dikonsumsi. Ada beberapa sayuran yang dapat dikonsumsi langsung dan ada juga yang harus melalui proses pengolahan seperti direbus, dikukus, dan ditumis. Langkah penting dalam pola hidup sehat selanjutnya yaitu tidak merokok. Apa sih manfaat berhenti merokok? Dalam 20 menit, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Dalam 12 jam, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar karbon monoksida dalam darah kembali normal. Dalam 1-2 hari, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, dan sistem kardiovaskular meningkat baik. Dalam 5 hari, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah menghilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskular terus meningkat baik. Dalam 2-6 minggu, fungsi silia, saluran nafas, dan fungsi paru membaik. Nafas pendek dan batuk-batuk berkurang. Dalam 1 tahun, risiko penyakit jantung koroner menurun setengahnya. Dalam 5 tahun, risiko stroke menurun pada level yang sama seperti orang yang tidak pernah merokok. Dalam 10 tahun, risiko kanker paru berkurang setengahnya. Selanjutnya, langkah penting dalam pola hidup sehat yaitu tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Mengkonsumsi alkohol bisa berefek memabukkan yang ditandai dengan perubahan mental dan perilaku, serta hilangnya keseimbangan. Bahkan, apabila kadar alkohol dalam darah terlampau tinggi, maka bisa menyebabkan koma atau kematian. Apa sih dampak negatif alkohol bagi kesehatan? Yang pertama, menyebabkan kerusakan saraf. Yang kedua, menyebabkan gangguan jantung. Yang ketiga, mengganggu sistem metabolisme tubuh. Dan yang keempat, mengganggu sistem reproduksi. Yang kelima, menurunkan kecerdasan. Yang keenam, menyebabkan kenaikan berat badan. Yang ketujuh, mengganggu fungsi hati. Yang kedelapan, menyebabkan tekanan darah tinggi. Yang sembilan, menyebabkan ketidaknyamanan dalam tubuh. Dan yang terakhir, memperpendek usia seseorang. Langkah selanjutnya dalam pola hidup sehat yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Manfaat dari lingkungan bersih yang pertama, kualitas udara lebih baik, lebih segar, dan tidak bau. Yang kedua, mengurangi resiko terkena berbagai macam penyakit seperti gangguan pernafasan, diare, disentri, dan lain-lain. Yang ketiga, mencegah banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan. Salah satu contoh cara menjaga kebersihan lingkungan yaitu melakukan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang bekas. Dan yang plus, menabur larvasida dan memelihara ikan jentik. 3M+ merupakan hal yang dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Langkah terakhir dalam pola hidup sehat yaitu menjaga kebersihan diri. Salah satu contoh dalam menjaga kebersihan diri yaitu mencuci tangan. Ada 7 langkah mencuci tangan menurut WHO. Yang pertama, membasahi tangan dan tuang sabun secukupnya, lalu menggosok kedua telapak dan punggung tangan. Lalu membersihkan sela-sela jari dan kedua telapak tangan saling terkait. Yang keempat, gosok telapak tangan dan jari dengan tangan kiri dan kanan saling menggenggam. Yang kelima, gosok kedua ibu jari secara bergantian.
Yang keenam, gosok kedua bagian tengah telapak tangan dengan jari tangan yang tergenggam secara bergantian. Dan yang terakhir, bilas dan keringkan tangan dengan handuk bersih atau tisu. Sekian dari presentasi saya tentang pola hidup sehat. Terima kasih.